Jadi waktu itu saya tuh diajarkan ketika saya berdoa kepada Allah, ya udah, kan perintahnya cuma berdoa, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Jadi tugas kita berdoa, bukan memikirkan cara terkabulnya doa. Gitu. Nah, jeleknya kita tuh, gitu, kalau berdoa mikir, nanti siapa yang linglung ya, yang ngasih ya? Nanti siapa, gimana caranya ya lunasnya ya? Nanti siapa yang nolongin saya ya? Apakah dari si A, dari si B, dari si C ke si A, ke si A, ke si C baru ke saya, apa gimana? Itu kita terlalu banyak mikir di situ. Jadi hajatnya tambah lemot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak. Senantiasa seluruh hajat-hajat Ibu dan Bapak yang hadir pada malam hari ini, seluruhnya Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin. Pasti ya Pak? Pasti dikabulkan. Saya dulu ketemu Pak Haji juga dalam keadaan yang sangat luar biasa, gitu. Dalam keadaan yang usahanya memang sudah diambang kebangkrutan, hutangnya juga sudah tenggelam di atas hutang. Kalau boleh saya cerita dulu, Pak Haji itu bilang ke saya, Bu, Pak, kalau gua ngelihat lu tuh ya, ibarat ngelihat orang yang tenggelam. Speakernya pinjam satu buat di lautan, yang kelihatan cuman kepalanya aja di leher gitu. Jadi saya tuh udah tenggelam di lautan utang. Gitu. Kalau gua lihat tuh bahasanya beliau, lu tuh udah tenggelam gitu. Udah tinggal kepalanya aja gua lihat. Tapi Bu, lu jangan tanya gua gimana caranya nanti Allah ngabulin doa lu. Gua tuh nggak tahu. Nanti yang akan nolong lu apakah ada pohon yang lewat terus lu pegangan ke pohon itu, apakah ada orang yang ngasih ban lalu lu bisa bergelayutan di ban itu, ataukah nanti ada kapal kecil yang lewat lu diangkat ke kapal kecil itu gitu. Jadi beliau itu sedang mengajarkan kepada saya, udahlah jangan ngintip-ngintip pekerjaannya Allah, gimana caranya Allah nolong kita. Jadi waktu itu saya tuh diajarkan ketika saya berdoa kepada Allah, ya udah, kan perintahnya cuma berdoa, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Jadi tugas kita berdoa, bukan memikirkan cara terkabulnya doa. Gitu. Nah, jeleknya kita tuh, gitu, kalau berdoa mikir, nanti siapa yang linglung ya, yang ngasih ya? Nanti siapa, gimana caranya ya lunasnya ya? Nanti siapa yang nolongin saya ya? Apakah dari si A, dari si B, dari si C ke si A, ke si A, ke si C baru ke saya, apa gimana? Itu kita terlalu banyak mikir di situ. Jadi hajatnya tambah lemot. Gitu. Makanya ada di ilmu 18 masuk ilmu yang tidak boleh mikir. Gitu. Maksud tidak boleh mikir itu yaitu nggak usah mikirin hal yang sia-sia gitu. Kalau kita disuruh sama Allah untuk berdoa, ya udah berdoa. Tidak usah pengen tahu bagaimana Allah bekerja menolong kita gitu. Udah, tugas kita cuma berdoa aja. Adapun pengabulan itu mutlak miliknya Allah, kan begitu. Nah ini kita nggak terlalu banyak mikir, itulah yang membuat hajat kita lemot. Makanya di ilmu 18 ada mikir tidak diperkenankan di sini gitu. Dilepas, nggak boleh mikir. Jadi sebenarnya kan saya juga waktu diajarkan sama Pak Haji, jangan mikir, saya juga lebih mikir lagi. Kan saya dikasih pemikiran supaya berpikir, kok Pak Haji ngelarang saya buat berpikir sih gitu. Ternyata maunya beliau itu saya berpikirnya bagaimana maunya Allah, bukan maunya saya. Sedangkan saat itu ketika saya banyak hutang, ketika hutang saya hampir bangkrut, ketika hidup saya tidak karuan, yang saya pikirkan di kepala saya maunya saya. Maunya saya hutang lunas, maunya saya duit banyak, maunya saya usaha cepetan pulih gitu. Semuanya pengen serba cepat, pengen cepat terkabulnya gitu. Nah ternyata Pak Haji, Bu, nggak boleh mikir di sini tuh mikir yang negatif, mikir yang positif boleh nggak? Boleh. Jadi apa sebenarnya Pak Haji yang harus saya pikirkan? Pikirkan gimana caranya buat Allah takjub. Gitu. Jadi pikirkan apa yang Allah mau, bukan yang saya mau. Gitu. Karena ya memang waktu Pak Haji ngomong begitu, saya menyadari bahwa apa yang ada di kepala saya itu semuanya maunya saya, bukan maunya Allah. Bahkan ketika saya sholat pun, saya sholat atas dasar kemauan saya. Ketika saya tidak mau, saya tidak akan sholat gitu. Dan beliau ayo Bu, buat takjub Allah, kerjakan apa yang Allah suka gitu. Jangan pun dulu saya sedekah ya Bu, sedekah puluhan juta, ratusan juta mungkin, dan sampai sekarang saya istiqomahkan untuk sedekah ke RDAY. Saya dulu enggak, saya takut
Saya nggak pernah berani, makanya Pak Haji tidak pernah menantang saya untuk ikhlas. Bu, lu sedekah ya Bu, ikhlas ya, itu nggak pernah diajarkan. Tapi yang beliau tantang, lu berani nggak? Berani nggak sedekah? Berani nggak buat takjub Allah? Gitu. Jadi beliau itu menantang saya untuk berani, bukan untuk ikhlas. Kenapa? Kok tidak diajarkan ikhlas seperti kebanyakan yang diajarkan di luar? Kita itu sedekah harus ikhlas dulu, di sini tidak. Bahkan beliau bilang ke saya berulang-ulang, terserah lu mau ikhlas mau enggak, yang penting gua taunya lu sedekah. Gitu. Karena kalau udah terkabul, lunak ikhlas sendiri, betul nggak? Betul. Kalau terkabul, ikhlas nggak? Ikhlas. Jadi ikhlas itu harus dilatih, Bu, Pak. Kalau tidak dilatih, bagaimana kita bisa ikhlas? Ujuk-ujuk gitu kita yang lagi susah, disuruh ikhlas kan susah. Makanya dilatih dulu, dilatih dengan sedekah dari yang kita bisa dulu. Maksain emang, gitu. Saya juga maksain sedekahnya apa sih? Hasil hutangan. Tapi nggak stuck di situ, gitu. Jadi ketika mulai sedekah, Allah permudah semua rizki saya, gitu. Dulu pelitnya saya, Bu, pelitnya saya, suami saya pelitnya udah 11-12. Tepuk tangan dong. Kenapa saya bilang begitu? Jangan pun untuk sedekah, untuk mulut orang lain, untuk mulut sendiri, pelit. Mau beli bakso 10.000, udah mah gak usah beli bakso 10.000, beli Indomie aja dapat 4. Kan kenyang kita rame-rame 10.000 gitu. Itu bakso 10.000 mahal. Saya dulu kalau mau pergi kemana-mana, misalnya mau jenguk orang tua kah, atau mau jalan kemana kah, mau niat refreshing kah, segala macam kah, mau jalan gitu, itu tetap harus bawa nasi. Bawa nasi pakai rantang. Pergi kemana pun dia, Pak. Benar gak? Supaya ngirit. Gitu. Jadi pemikiran soal ini nih, apa sih namanya, kepelitan-kepelitan saya itu kadang emang lebay, udah keterlaluan, untuk diri saya sendiri aja pelit gitu. Dan di situ Pak Haji benar-benar ngegembleng saya, ayo berani sedekah, berani sedekah. Ketika kita sudah belajar berani sedekah, lalu kita akan belajar memanjakan diri kita kan, gitu. Oh, berarti saya tidak boleh zalim dong terhadap diri saya. Ketika mulut saya ingin makan apa, ya udah dikasih aja dulu gitu. Ke anak juga, sampai anak saya bilang, Papa Mama tuh pelit. Iya, dan pelajaran pertama yang diberikan ke saya, waktu itu anak saya TK yang tadi gadis. Nah Pak Haji ngomongnya dekat anak saya nih, lu sama anak jangan pelit ya Ron gitu. Sampai anak saya teriak, asik, Bapak gak boleh pelit tuh sama aku gitu. Tepuk tangan dong. Jadi pelitnya, jadi kalau pelitnya bukan ke anak aja, bukan ke yatim aja, atau bukan ke orang tua aja, tapi ke diri sendiri pelit. Bukan berarti, kan ada orang juga yang begini Bu ya, ke orang pelit, dirinya sendiri loyal gitu, hura-hura atau pakai pakaian mewah dan segala macam, itu kan berarti ke dirinya nggak pelit. Ini ke dirinya pelit. Sampai-sampai Bu, kalau saya beliin baju, beliin kemeja misalnya, Mama ini harganya berapa? 50.000. Saya nggak pernah buka bandrolnya berapa, gitu. Karena kalau mahal pasti saya domelin, dan saya nggak mau dia pakai baju murah gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya beli baju, kalau orang lain mungkin akan menaikkan harganya, saya akan turunkan harganya. Murah Pak, 50.000. Jadi dia makainya seneng. Karena dia pelit sama dirinya. Gitu. Tapi ketika saya bilang kemeja ini harganya 500.000, wah ngamuk-ngamuk, mahal dibeli. Gitu. Karena apa? Karena sangat menggenggam duit tadi. Harapannya ketika kita pelit, ketika kita banyak menyimpan uang, hutang kita akan lunas. Tapi prakteknya nol, hutangnya tambah bengkak. Hutangnya tambah banyak. Gitu. Dan yang saya lakukan adalah dibalik. Makanya sekarang ada gimmick canda dalam dibalik. Sebenarnya dibalik itu apa sih? Canda dalamnya beneran? Apa pikirannya nih yang dibalik nih, gitu kan? Apa tata cara kita dalam hidup nih yang dibalik? Gitu. Jadi pemikiran-pemikiran saya benar diputar balik. Kalau saya ditanya, Bu, laki lu berubah nggak dulu sama sekarang? 180 derajat terbalik. Tepuk tangan dong. Yang dulu kita kalau jalan ngirit, mau makan ngirit, mau apa ngirit, bawa dari rumah. Sekarang saya diteng-teng cuma untuk makan. Mama mau makan apa? Dan itu beliau lakukan hampir setiap hari. Papa, Mama capek kamu masak. Ya udah, mau makan apa? Dibawa makan kemana? Mau makan di mana? Gitu. Ayo. Jadi justru ketika beliau royal, toh uangnya nggak tambah habis, gitu kan? Justru malah berlipat ganda kan begitu. Berarti waktu suami menyenangkan istrinya, Allahnya takjub. Makanya rizkinya Allah lancarkan. Dan di sini Bapak, siapa yang masih pelit pada istri? Ayo dibalik. Ya. Kalau yang di sini bukan menyenangkan istri, menyenangkan wanita. Nah itu yang saya nggak setuju ya, menyenangkan wanita, akhirnya wanita mana yang senang?
Kalau kemarin kan saya bicaranya ML, yang tadinya ibu pelit, ML-nya ke istri, sekarang ibu yang nawarin gitu kan. Nah sekarang giliran bapak-bapak nih, siapa yang masih pelit sama istrinya, yo dibalik ya, royal sama istri, royal sama diri sendiri, nggak apa-apa lah gitu kan. Di Islam pun diajarkan bahwa kita tidak boleh menjolimi diri kita sendiri. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.